Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang Madura. Hari ini Ahad 22 Februari 2026. Tema pada pagi hari ini adalah berbuka puasa dengan kurma, air putih, ataukah makanan dan minuman yang manis-manis. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah memasuki hari keempat berpuasa. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin, ya, terutama istiqomah di dalam beribadah di bulan Ramadan, termasuk di dalamnya adalah beribadah puasa. Beribadah puasa ini sangat membutuhkan ketahanan fisik, ketahanan mental, ya, dalam mengasah jiwa kita sebulan penuh agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita berpuasa, ada saat-saatnya kita itu mengakhiri daripada puasa itu. Kalian, dalam artian ada waktu kita itu berbuka puasa. Nah, ketika berbuka puasa, maka yang perlu kita lakukan itu ketika awal membatalkan, itu yang harus kita lakukan, apakah kita memakan kurma, ya, minum air putih, atau memakan atau meminum yang manis-manis. Mari kita coba kaji aja, ya. Jadi berbuka puasa itu salah satu yang harus kita perhatikan, karena di dalamnya itu mengandung keberkahan. Ada pahala sunnah yang harus kita perhatikan, bukan sekedar berbuka puasa. Di dalam anjuran Rasulullah, maka berbuka puasa itu yang pertama yang diutamakan itu sebenarnya adalah kita itu memakan buah kurma, ya. Jadi urutannya itu kita untuk awal membatalkan puasa itulah dengan memakan buah kurma, karena buah kurma itu rasanya manis, ya. Tentunya dapat menyegarkan tubuh kita. Nah, apabila buah kurma itu tidak ada, buah kurma yang dimaksud di sini adalah buah kurma yang sudah tua atau basah, ya. Nah, umpamanya kita tidak mempunyai kurma yang basah, ya, itu kurma yang kuning, ya, ya. Atau yang apa istilahnya, mungkin setengah matang, ya. Nah, bagaimana kalau dua-duanya tidak ada, ya, maka barulah urutan berikutnya adalah kita meminum air putih. Jadi ini yang sebetulnya yang disunahkan Nabi atau yang dianjurkan oleh Nabi yang kita lakukan manakala kita berbuka puasa. Nah, sementara kalau makan dan minuman yang manis-manis itu sebetulnya ya baik juga, ya, tetapi yang lebih afdal adalah kita membatalkan puasa pertama kali itu dengan buah kurma, ya, yang basah, ya. Kalau tidak ada yang kuning, ya, baru setelah itu dengan air. Nah, kalau itu sudah dilakukan, barulah kita itu boleh menginjak kepada menu-menu yang lain. Itu sebetulnya urutan-urutan yang harus kita perhatikan yang sesuai dengan sunnah Nabi. Mari kita lihat, ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW
Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yuftiru ala robatin ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan beberapa rutab. Artinya rutab itu artinya kurma basah ya. Qabla ayusalliya, sebelum beliau salat ya. Kemudian dalam hadis tersebut dijelaskan fa illam takun rubatun ya. Jika tidak ada rutab atau kurma basah, fa ala tamaratin, maka dengan beberapa tamat atau kurma kuning ya. Atau kurma setengah matang maksudnya itu. Fa illam takun tamaratun, jika tidak ada kurma kuning atau tamar ya. Hasawatin min ma'in, beliau meneguk beberapa teguk air. Jadi ini yang dianjurkan terlebih dahulu ya. Bagaimana kalau langsung makanan dan minuman yang manis-manis? Ya tidak apa-apa, cuman tidak memperoleh afdolnya anjuran Rasulullah. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang afdol, yang dianjurkan oleh Rasulullah, berarti itu ada pahala sunnah di dalamnya. Kemudian berbuka puasa kurma dengan bilangan ganjil ya. Jadi ada sebuah hadis Bukhari Muslim ya. Jadi di sini berbunyinya begini, innallaha widrun yuhibbul widrah. Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Walaupun secara eksplisit di sini tidak disebutkan ya. Tetapi maknanya itu kurang lebih relevan untuk kita berpuasa dengan dimulai dengan yang ganjil-ganjil. Misalkan makan buah kurma 1, 3, 5 ya. Artinya apa? Kita kepingin meraih apa itu keafdolannya daripada sunnah Nabi ya. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh sebab itu kita harus memperhatikan keafdolan daripada hadis-hadis ini ya. Yang pertama, berbukalah dengan kurma basah. Kalau tidak ada, kurma kuning ya. Kalau tidak ada, dengan seteguk air. Baru melangkah ke makanan berikutnya. Kemudian para ulama menganjurkan makan kurma dengan jumlah ganjil. Boleh 1, 3, 5 dan seterusnya. Sebagai apa saat berbuka puasa sebagai bentuk untuk mengikuti sunnah Nabi. Nah, sementara yang berbuka dengan manis-manis, maka sebaiknya kita jangan langsung dijadikan awal ketika kita berbuka puasa. Tetapi kita arahkan bagaimana berbuka puasa itu terlebih dahulu dengan kurma dulu ya. Seperti yang saya katakan tadi, kurma basah atau kurma kuning, atau kalau tidak ada dua-duanya dengan seteguk air. Nah, barulah setelah itu kita melaksanakan sholat dulu. Nah, setelah sholat barulah kita istilahnya boleh silakan memakan makanan yang telah kita sediakan. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ibadah puasa kita ini betul-betul merupakan ladang amal dan pahala buat kita. Mari kita pergunakan sebesar-besarnya kesempatan ini, di mana ibadah di bulan Ramadan ini, terutama ibadah puasa, sangat sakral, mengingat hanya terjadi 1 tahun sekali dan selama sebulan penuh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah, sungguh-sungguh di jalan Allah ketika menghadapi ibadah di bulan Ramadan.
Semoga ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.